adik-adik, bagaimana kabarnya semuanya? Pasti sehat-sehat dong. Nah, kita akan memulai ibadah kita, tetapi sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu yuk terlebih dahulu. Oke? Mari kita salam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih sayang Tuhan yang Kau berikan Tuhan kepada kami di sepanjang hari ini, di mana Tuhan di pagi hari ini kami sudah berkumpul. Biarlah setiap dalam ibadah kami itu bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dari awal hingga akhir ini Tuhan. Biarlah setiap ibadah kami itu bisa menjadi sesuatu berkat di masa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memulai ibadah kita dengan nyanyian Selamat Pagi Bapa. Pasti ada yang tahu kan adik-adik? Pasti ada yang tahu dong ya. Kita akan memulai ya. Oke? Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus. Terima kasih. Dari awal lagi ya, dengan sungguh-sungguh ya adik-adik, yang mana-mana yang mengganggu teman-teman yang ada menyanyi dengan sungguh-sungguh. Oke, dari awal lagi. Oke, kita bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa ditransfer atau diberikan langsung ke Kak Ros. Mari adik-adik, sekarang kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu. Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus berkatilah Papa dan Mama. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan dalam melakukan setiap tugas dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita nyanyi dulu yuk tentang Allah Bapa melindungi, atau dalam bahasa Inggrisnya Children of the Heavenly Father. Oke, kita nyanyi bersama-sama dengan menyanyikan dengan liriknya bersama-sama. Oke?
ayat kedua. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya. Tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Ayat ketiga kita akan nyanyikan bersama-sama, oke? Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sudah boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, biarlah kami bisa mengerti pesan Tuhan melalui cerita Alkitab di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku-suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu, juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian,
sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, adik-adik, setelah kita membaca tadi firman Tuhan, apa sih pesan firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Tuhan berpesan bahwa anak-anak Tuhan yang setia tidak menyembah berhala. Kita lihat dan kita dengar tadi cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka walaupun dipaksa untuk menyembah patung Nebukadnezar, mereka tidak melakukannya. Kenapa? Karena menyembah patung itu adalah salah satu bentuk penyembahan berhala. Kalau saat ini, apakah kita masih menyembah berhala?
Oh, mungkin kalian bilang, enggak kok kak, saya nggak menyembah berhala. Oke, kalian tidak menyembah patung. Tapi apakah kalian sekarang lebih senang menghabiskan waktu di depan gadget, di depan laptop kalian atau komputer, berjam-jam sampai lupa makan, lupa istirahat, lupa mengerjakan tugas? Itu juga bentuk penyembahan berhala. Kalau kalian tidak berjam-jam berlama-lama depan laptop, depan gadget, tapi menghabiskan waktu nonton TV, nonton YouTube, atau lihat TikTok. Nah, adik-adik, itu juga namanya penyembahan berhala. Jadi, mulai sekarang, yuk kalian mulai mengatur waktu. Mulai memberikan waktu bukan hanya untuk hal-hal yang kalian sukai, sampai lupa waktu untuk melakukan hal yang seharusnya kalian lakukan. Seperti belajar, bantu orang tua, baca Alkitab. Itu yang pertama pesan firman Tuhan. Pesan firman Tuhan yang kedua adalah anak-anak Allah yang setia pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Apa buktinya? Buktinya di cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi, ketika mereka dilempar ke perapian yang menyala-nyala, Tuhan tidak membiarkan mereka mati, tidak membiarkan mereka terbakar. Mereka tetap hidup. Bahkan Tuhan Yesus mengirimkan malaikat untuk menjaga mereka. Sama seperti kita. Kalau kita merasa kita sendiri, kita merasa punya masalah, atau kita merasa bahwa saya kayaknya gak punya teman, percaya deh, kalau kita setia, kita taat sama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan menjaga kita. Bahkan kita akan dilindungi dimanapun kita berada. Mari adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin setia kepada Tuhan Yesus, dan kita juga menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang taat senantiasa. Menutup firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau ingatkan kami kembali untuk tetap setia kepadamu dengan tidak menyembah berhala, dan juga sebagai anak-anak Allah yang setia, kami pasti akan dijaga. Tuntun kami, pimpin dan tolong kami Bapa, agar kami menjadi lebih baik lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan tentang berjudul Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, yang dimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian, ya, oleh Nebukadnezar. Tetapi Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego karena Sadrak, Mesak, dan Abednego dia taat kepada perintahnya Tuhan dan dia tidak mau menyembah kepada Baal, ya. Begitupun juga adik-adik juga harus menyembah kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Ya, jangan menyembah kepada yang lain. Taatlah kepada Tuhan, taatlah kepada firman Tuhan, taatlah kepada orang tua. Nah, sekarang kita akan menyanyikan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita menyanyikan dengan bersama-sama, ya, dengan Kak Winsepen. Oke? Kita menyanyikan. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan. Mereka mau menyembah Baal, Nebukadnezar. Mereka tidak mau, tapi kalau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak masuk api, kalau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Kita nyanyi dari awal lagi ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan.
tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Oke, kita sudah menyanyikan lagunya. Kita akan doa berkat, tetapi sebelum doa berkat, ya, yang didoakan oleh Ibu Pendeta. Tetapi sebelum kita doa berkat, kita berdoa dulu ya. Oke? Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap apa yang kami dapatkan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu biarlah untuk menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biarlah setia di dalam kehidupan kami juga Tuhan, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang taat kepada Tuhan, yang taat kepada firman-Mu, yang tidak mau menyembah kepada Baal Tuhan, tetapi menyembah kepada Allah-Mu yang sejati Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus, haleluya, amin. Dan Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Yuk kita jadi seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang berani karena kebenaran. Jangan takut, karena kebenaran kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan berpegang dalam kebenaran. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami anak-anak sekolah minggu boleh dengar firman. Biarlah kami terus hidup dalam kebenaran firman, kami hidup jujur, kami tidak melakukan yang salah atau yang jahat. Biarlah kami menjadi anak-anak yang bijak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita taruh tangan di atas kepala ya, katakan, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Sekali lagi, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Belum kompak, sekali lagi. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Yes, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, pertolongan dan pimpinan Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu setiap hari dengan sukacita, kebenaran yang melimpah. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.